Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda Livia dengan NIM V8424044. Baik, di sini saya akan mempresentasikan aplikasi SEMPLS, bagaimana cara kita menggunakan SEMPLS. Nah, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktik riset pasar. Baik, untuk yang pertama itu kita membuat terlebih dahulu kuesioner yang nantinya akan kita sebar dan kita cari respondennya. Jadi di sini kita bisa langsung masuk ke Google, kemudian kita bisa ketik GFarm. Di sini kita klik. Nah, di sini teman-teman nanti bisa masuk ke formulir kosong. Nah, di sini saya sudah membuat formulirnya. Nah, untuk judulnya itu seperti ini. Kemudian di formulir ini itu terdapat aspek demografi, yaitu yang di sini tuh ada jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan, usia ini dalam tahun, dari rentang 17 sampai 22, 22 sampai 28, dan 28 sampai 35 tahun. Kemudian ada provinsi domisili asalnya. Contohnya di sini ada Jawa Tengah, DKI, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian ada Jawa Timur dan lain-lain. Kemudian ada satu pertanyaan di sini, apakah Anda pernah berbelanja melalui fitur live shopping yang ada pada platform TikTok? Kemudian ada pilihan ya dan tidak. Nah, kemudian untuk halaman selanjutnya itu di sini kita menggunakan ada beberapa aspek di sini. Tuh ada attractiveness, di sini ada soalnya. Kemudian untuk jawaban di sini kita bisa ubah ke skala linear 1 sampai 5. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Oke. Selanjutnya, setelah kuesioner disebarluaskan dan kita sudah mendapatkan responden, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan itu, setelah data terkumpul itu nanti kita bisa ekspor ke Excel. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, dari data ini nanti kita akan gunakan untuk menganalisis di aplikasi SEMPLS. Nah, untuk yang pertama di sini di bagian kolom A sampai kolom F itu kita hapus terlebih dahulu. Jadi kita hanya akan menggunakan data dari pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tadi. Nah, yang selanjutnya di sini kita langkah yang pertama itu kita akan ganti judulnya karena ini ada merupakan indikator attractiveness. Nah, di sini kita bisa ganti, kita persingkat namanya
jadi A1. Dan karena total indikator attractiveness ini ada 7 soal, jadi kita ubah sampai 7. Yang pertama kita ketik A1, kemudian di sampingnya di sini A2, kemudian kita geser sampai A7. Kemudian yang selanjutnya di sini kita ubah jadi enjoyment. Kita bisa ketik 1. Untuk enjoyment di sini sampai 6. Jadi sampai E6. Setelah itu ada social present. Di sini juga sama, kita ubah sampai 6. Kita bisa ganti ke SP 1. Kemudian ada impulsive buying, IB1. Ini kita lakukan secara manual. IB2, IB3, IB4. Kemudian yang selanjutnya itu ada CPI. Ini hanya ada 5 saja soalnya. Setelah terganti semua, di sini datanya sudah bisa kita gunakan. Nah, sebelum itu kita ubah terlebih dahulu untuk formatnya. Di sini kita bisa klik file, save as dokumen. Nah, kemudian di sini untuk tipenya kita bisa ganti ke format CSV. Kemudian yang selanjutnya kita bisa masuk ke aplikasi SampLS-nya. Oke, di sini di aplikasi SampLS-nya, di sini kita bisa klik new project. Kita di sini namakan singkat saja create. Kemudian yang selanjutnya itu kita klik import data file. Di sini kita import data yang sudah kita save tadi. Di sini open. Nah, di sini sudah muncul ini data yang akan kita gunakan. Di sini kita langsung import saja. Sudah terlihat di sini indikatornya ada 30, kemudian sampelnya itu ada 204. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian kita back. Nah, di sini untuk create modelnya kita klik. Kita
pilih yang PLS SEM PLS. Kemudian di sini kita ganti nama ke Oke, di sini sudah terlihat. Nah, di sini untuk hasil kuesionernya tadi ada A1, ada attractiveness 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada enjoyment 1 sampai 6, ada social presence 1 sampai 6, dan seterusnya. Ini adalah data dari hasil Excel, di Excel tadi yang sudah kita save. Nah, selanjutnya kita akan membuat visualnya. Di sini kita bisa klik latent variable. Di sini kita ganti namanya. Kemudian enjoyment social reason, dan ada impulsive buying. Kemudian untuk CPI-nya yes. Di sini kita tinggal merapikan saja, karena di sini akan kita gunakan nantinya. Kita klik select, kita atur. Selanjutnya di sini kita akan pindahkan datanya di sini ke di sini, ke data yang ada di dalam sini. Caranya kita klik, kemudian klik shift, tekan shift sampai A7, kemudian drop. Lakukan ke data yang lainnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk
visual datanya di sini itu belum rapi, jadi kita akan merapikan terlebih dahulu. Kita bisa ganti langkah yang selanjutnya kita akan konekkan dari data dari indikator satu ke indikator yang lain. Kita klik connect. Di sini tinggal kita drag select. Maksudnya kita seret ke sini. Ini juga sama, social prison. Kemudian di yang impulsive buying kita ke continuous forecast. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita tinggal klik calculate. Kita pilih SMPLS algorithm. Nah, di sini kita tinggal start calculate. Nah, hasilnya kita bisa lihat di outer loadingnya. Nah, kita bisa lihat di sini di outer loading untuk attractiveness itu masih banyak sekali angka yang berwarna merah. Di continuous, di CPI juga sama, enjoyment juga ada, impulsive buying, social prison juga ada. Nah, kita akan melakukan pemilihan sampel. Di sini kita akan hapus yang dari nomor paling kecil. Di sini kita bisa lihat dari yang paling terkecil ke terbesar. Ini kita hanya fokus ke angka yang berwarna merah saja. Di sini ada SP6 itu 0,174. Dibandingkan dengan yang lain, ini adalah angka yang paling kecil. Kita bisa kembali edit di sini. Kemudian kita cari SP6. Kita klik kanan, delete. Nah, kemudian kita calculate lagi. Kita akan lakukan ini terus menerus sampai hasil isi dari tabel outer loading tadi hijau semua angkanya dan tidak ada merah. Lakukan sampai semuanya hijau. Oke. Di sini kita bisa lihat angka yang terkecil kedua itu ada di A6. Ini 0,421. A6. Delete. Kemudian di angka A4. Kemudian di angka 0,478 CPI 1.
Kemudian di IB5. Kemudian di IB6. Kemudian di CPI 5. Selanjutnya di A3. Dan yang terakhir ada di A1. Nah, di sini bisa dilihat bahwa datanya itu semua sudah berwarna hijau. Di sini bisa kita lihat tidak ada warna merah lagi. Oke, selanjutnya karena di sini semua data sudah hijau, kita bisa langsung masuk ke diskriminan validity-nya. Oke. Di sini di diskriminan validity-nya itu berdasarkan hasilnya itu seluruh nilai dari HTMT antar indikator atau konstruk. Ya, di sini bisa dilihat bahwa semua nilai itu di bawah batas 0,85, yang mana berarti angka ini atau hasilnya itu dinyatakan valid. Kenapa? Karena nilai HTMT itu berkisar antara 0,269 dan hingga 0,805. Nah, hasil tersebut itu menunjukkan bahwa seluruh indikator atau konstruk telah memenuhi kriteria diskriminan validity yang dimana bisa dinyatakan valid karena nilai ini itu berada di bawah 0,85. Kemudian yang selanjutnya kita bisa masuk ke R-square di sini. Nah, di sini kita bisa lihat R-square overview-nya untuk CPI-nya. Di sini ada 0,127. Kemudian untuk impulsive buying itu ada 0,165. Nah, di sini berdasarkan hasil uji R-square-nya itu terdapat dua variabel CPI dan impulsive buying dengan nilai R-square sebesar 0,27 dan impulsive buying dengan nilai R-square sebesar 0,165. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini belum cukup kuat dalam menjelaskan variabel dependen. Selanjutnya, kita bisa masuk ke F-square.
Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada angka berwarna merah di sini. Nah, berdasarkan hasil uji F-square itu di attractiveness itu tidak memiliki efek size terhadap impulsive buying. Jadi di sini itu angkanya 0,000. Kemudian untuk enjoyment itu memiliki efek size yang sangat kecil, yang dimana angkanya hanya 0,015. Kemudian untuk social reason itu memiliki efek size juga kecil, tetapi lebih di atas enjoyment, ada di 0,043. Nah, sedangkan impulsive buying itu memiliki efek sedang di angka 0,14. Dan CPI-nya ini tidak ada. Yang selanjutnya itu kita bisa masuk ke yang bad coefficient di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasil dari bad coefficient. Untuk variabel attractiveness itu memiliki koefisien sebesar 0 minus 0,025 terhadap impulsive buying, yang menunjukkan bahwa arah pengaruhnya itu negatif. Kemudian untuk variabel enjoyment itu ada di 0,176 dan social reason itu di 0,276 terhadap impulsive buying, yang dimana arah ini menunjukkan pengaruh positif. Nah, kemudian ini ada variabel impulsive buying yang memiliki koefisien sebesar 0,356 terhadap CPI, yang menunjukkan arah pengaruh positif. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melanjutkan ke langkah yang selanjutnya, itu kita ganti ke cara bootstrapping. Tuh, kita kembali, kemudian kita calculate. Kita pilih yang bootstrapping. Nah, di sini untuk subsampelnya itu 5.000. Kemudian untuk type-nya itu kita ke one tail. Kemudian kita tinggal start calculate saja. Nah, di sini kita sudah masuk di bootstrapping-nya. Kemudian kita cari yang bad coefficient, di sini kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat untuk original sampel itu untuk attractiveness ke impulsive buying minus 0,025.
0,25, kemudian enjoyment ke impulsive buying itu untuk original sampelnya 0,176, impulsive buying ke CPI 0,356, social pressure ke impulsive buying 0,76, dan seterusnya. Nah, di sini berdasarkan hasil pengujian bootstrappingnya itu pengaruh attractiveness itu terhadap impulsive buying memiliki nilai koefisien sebesar minus 0,025 dengan nilai t-static sebesar 0,329 dan p-value-nya sebesar 0,371. Nah, di sini nilai p-value lebih besar dari 0,05 sehingga attractiveness ini tidak berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying. Nah, dengan demikian hipotesis hubungan satu antara attractiveness dan impulsive buying ini ditolak. Begitu juga dengan enjoyment dan impulsive buying. Nah, di sini bisa dilihat bahwa angkanya berwarna merah. Nah, itu berarti hipotesis hubungan antara keduanya itu ditolak. Berbeda dengan yang impulsive buying ke continuous forecast intention atau CPI, di sini hijau yang menandakan hubungan tersebut diterima. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah kata ataupun tindakan, dan mohon maaf jika penjelasan yang saya berikan atau saya sampaikan itu masih kurang memberikan pemahaman kepada teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.